Assalamualaikum sahabat. Sahabat, apakah Anda mau tahu siapakah yang paling banyak menderita gangguan was-was dari setan? Apakah dari kaum pria alias laki-laki ataukah dari kaum wanita alias perempuan? Dan di rentang usia berapa tahunkah yang paling rawan atau paling rentan terkena oleh gangguan was-was tersebut? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Nah, bagi Anda yang penasaran ingin mengetahui informasinya, silahkan untuk terus menonton dan menyimak video dari saya ini. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan barusan, maka kita akan bersama melihat kepada YouTube Analitik di channel saya ini. Dimulai dari channel ini dibuat pada awal Juli 2020. Lalu hingga sekarang menjelang sudah pertengahan ya. Agustus 2021. Sudah 1 tahun lebih ya. Nah, dan tentu saja data ini tidaklah 100% akurat dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ada sedikit video yang bertema selain was-was. Namun ya anggap saja mendekati 100% dikarenakan video-video yang bertema gangguan was-was ini mendominasi atau bisa dikatakan ya menyeluruh lah. Ya, meskipun tidak 100%. Kemudian juga ada akun-akun atau pengunjung yang memakai akun seorang suami misalnya, memakai akun istrinya. Atau sebaliknya seorang istri yang memakai akun suaminya untuk mengunjungi channel saya ini. Dan bahkan ada seorang ibu yang memakai akun YouTube anaknya, seperti itu. Kemudian juga bisa saja karena ada usia dari pengunjung yang berbeda dari usia yang aslinya dan sebagainya. Tapi sekali lagi, anggap saja bahwa data yang masuk ke channel YouTube saya ini hampir atau mendekati 100% akurat, seperti itu. Dan data ini tentu saja tidaklah data dari seluruh penderita was-was di dunia ini atau bahkan di Indonesia, tapi mudah-mudahan saja persentasenya mewakili penderita was-was keseluruhan di dunia ini. Baik, kita akan mulai dari geografi teratas atau asal negara teratas pengunjung channel ini, dan anggap pengunjung yang ingin mengetahui informasi terkait was-was. Dikarenakan video ini berbahasa Indonesia hampir 100%, maka pengunjungnya pun paling banyak atau terbesar adalah dari negara Indonesia, negeri kita sendiri, yakni ada 84,9%. Kemudian disusul oleh Malaysia karena mungkin ada kesamaan bahasa dan juga mungkin ada orang Indonesia yang sekolah atau kuliah dan atau mungkin juga bekerja di sana. Kemudian, Malaysia ini ada 8,5%. Kemudian Arab Saudi 0,1%. Karena mungkin ya ada seperti tadi, ada pelajar, mahasiswa atau juga yang tenaga kerja Indonesia yang ada di sana. Kemudian juga Singapura dan Korea Selatan yang alasannya bisa sama. Nah, Singapura dan Korea Selatan di sini tercatat sebanyak 0,0%. Meskipun 0,0%, tapi ada hanya saja sedikit jumlahnya. Nah, ini yang teratas secara asal negara yang mencari informasi terkait was-was, seperti itu. Kemudian dari segi umur dan gender atau jenis kelamin. Nah, siapakah yang paling banyak menderita gangguan was-was ini?
yakni ternyata pria ada 67,7%. 2 kali lipatnya lebih dibandingkan wanita. Wanita hanya 32,3%. Jadi sekali lagi, yang paling banyak menderita gangguan was-was ini adalah kaum pria alias laki-laki dibandingkan kaum wanita alias perempuan. Seperti itu. Kemudian, usia berapakah yang paling rentan terkena gangguan was-was ini? Jika kita melihat datanya di sini, maka usia paling rentan itu atau persentase terbesar adalah dari 25 tahun hingga 34 tahun. Dan di bawahnya sedikit, usia 18 tahun sampai 24 tahun. Nah, ini usia-usia yang paling rentan. Dan anggap saja dikarenakan persentasenya mendekati, jadi usia paling rentan atau paling rawan untuk terkena gangguan was-was ini adalah dari usia 18 tahun hingga usia 34 tahun. Nah, kenapa usia ini yang paling rentan untuk terkena oleh gangguan was-was dari setan? Padahal ini adalah usia yang produktif dibandingkan dengan usia-usia lainnya. Nah, mungkin dikarenakan usia ini adalah usia-usia yang paling kritis mungkin ya, cara berpikirnya. Dan kemudian juga mungkin karena mereka idealismenya tinggi. Jadi segala sesuatunya ingin sempurna, mungkin seperti cara berpikir, terus cara beribadah, dan sebagainya. Dan juga mungkin juga bahwa memang ini adalah bisa jadi musuh terbesarnya setan. Usia-usia produktif ini dan masa-masa yang idealis ini. Sehingga setan gencar untuk menggencarkan serangan, maksud saya, serangan-serangan mereka kepada usia-usia produktif ini. Jadi setan ingin ya masa depan para pemuda atau pemudi ini hancur oleh was-was darinya, seperti itu ya. Nah, itu tadi urutan pertama dan kedua persentase terbanyak. Kemudian urutan ketiganya yakni di usia 35 hingga 44 tahun. Ada di 16,0%. Lalu di bawahnya lagi usia 13 hingga 17 tahun, yakni usia remaja hingga awal dewasa, adalah 6,3%. Cukup banyak juga ya. Kemudian di bawahnya adalah usia 45 hingga 54 tahun, ada di 4,0%. Lalu kemudian di bawahnya lagi usia 55 hingga 64 tahun, yakni 0,6%. Dan yang terakhir, yang paling rendah adalah untuk usia 65 tahun lebih di 0,2%. Nah, kenapa paling sedikit? Dikarenakan mungkin mereka karena sudah sepuh, jarang mengakses internet, jarang membuka YouTube, atau juga dikarenakan ya usia-usia di sini 65 tahun lebih itu ya mereka beliau-beliau sudah wafat, sudah tidak ada di dunia ini, seperti itu ya. Nah, kemudian ini data ini, persentase ini, usia-usia yang paling rentan ini sama. Jadi meskipun perempuan lebih rendah dari laki-laki, namun sama-sama di usia-usia inilah baik perempuan maupun laki-laki yang paling rentan terkena oleh gangguan was-was. Ya, dan karena mungkin alasan seperti tadi diantaranya. Baik, itu saja. Semoga ini menjadi pelajaran bagi Anda ya, dari data-data yang masuk, yang dianggap adalah data dari penderita was-was, sehingga nanti Andanya bisa berpikir, merenung, supaya Anda tidak terus terkena oleh gangguan was-was, dikarenakan akibat-akibatnya yang memang bisa membuat Anda tidak produktif, masa depan Anda hancur, dan sebagainya. Dan juga jangan sampai putra-putri Anda sekarang, bagi yang sudah punya anak, atau mungkin yang belum punya anak, ya di masa depan nanti bisa terkena dan hancur masa depannya oleh setan melalui was-was ini. Dikarenakan memang di sini ada data yakni usia 13 sampai 17 tahun, yakni usia remaja sampai ke
awal dewasa ya, itu banyak yang mengalaminya juga. Dan memang terbukti ada usia-usia yang bahkan masih SD ya, masih 10 tahun ke bawah, itu yang berkomentar atau bertanya kepada saya terkait was-was yang ia alami. Ya, seperti itu. Ya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.